Salam, saudara yang terkasih. Sebelum kita memulai segala kegiatan kita dalam satu hari ini, biarlah kita memberikan waktu kita sejenak untuk disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Demikian firman Tuhan. Yohanes, murid Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan, hari ini menyampaikan perintah yang datang dari Allah. Perintah tersebut adalah yang pertama, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Tidak semua orang yang hidup di dunia ini mempercayai bahwa Yesus Kristus itu adalah sungguh-sungguh anak Allah. Meskipun dia datang ke dunia ini mengambil rupa seorang manusia, dan meskipun dia di dalam kasih setianya datang ke dunia ini mengorbankan nyawanya untuk tebus manusia dari semua dosa-dosa dan kejahatannya, namun tidak semua manusia mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Allah yang datang ke tengah-tengah umat manusia. Itulah sebabnya Rasul Yesus yang bernama Yohanes ini mengingatkan kita pada hari ini, mengajak kita untuk percaya kepada Yesus Kristus yang adalah anak Allah.
Percaya kepada Yesus Kristus, mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan adalah mengakui bahwa Dialah pencipta, pemilik segala yang ada di bumi maupun di sorga. Dialah pemilik kita semua. Percaya kepada Yesus Kristus berarti kita mengimani bahwa Yesus telah menebus segala dosa-dosa kita dengan darah dan nyawanya sendiri. Berarti kita percaya bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus Kristus. Karena itu kita dipimpin, dituntun untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Sang Penebus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mengimani bahwa begitu besarnya cinta kasih Yesus Kristus terhadap kita manusia berdosa, maka kita pun menyandarkan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita berharap kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengenal Yesus sebagai Tuhan, Yohanes juga membimbing kita, menuntun kita untuk memahami siapakah Allah sesungguhnya, mengapa begitu besar kasih-Nya kepada umat manusia sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka pada 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, dia menyebutkan kembali, memberitahukan kembali kepada kita semua dengan mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi sini Yohanes memperkenalkan kepada kita bahwa Allah adalah kasih. Berarti orang-orang yang hidup, yang percaya kepada Allah, maka dia hidup di dalam kasih. Karena Tuhan memilih kita, percaya kepadanya, dan Tuhan memberangkatkan kita ke tengah-tengah dunia ini, berarti Tuhan juga memberangkatkan kita di dalam kasih. Karena Tuhan itu sendiri adalah kasih tersebut. Sementara yang kedua, perintah dari Tuhan itu sendiri disampaikan oleh Yohanes dengan menuliskan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Perintah untuk mengasihi itu datang daripada Tuhan Allah. Jadi yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau perintah itu datang dari Yesus Kristus sendiri agar kita mengasihi sesama, tentu hal ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai makhluk sosial, yang mana kita tidak hidup sendiri di tengah-tengah dunia ini. Tentu sering sekali kita menghadapi gesekan-gesekan. Apakah itu dari orang-orang terdekat kita? Apakah itu dari saudara-saudara kita? Apakah itu dari orang-orang segereja kita? Atau mungkin dari orang-orang yang tidak seiman kepada kita. Gesekan-gesekan tersebut sering sekali membuat kita marah. Gesekan-gesekan tersebut sering sekali membuat kita terkadang kita di dalam hati, sudah, saya tidak mau lagi berbuat baik terhadap kamu.
Tetapi firman Tuhan di hari ini menyapa kita. Apakah itu saudara kita? Apakah itu teman segereja kita atau bukan teman segereja kita tapi teman seiman? Atau apakah itu orang-orang yang tidak seiman kepada kita? Maka perintah Yesus ini harus terus kita lakukan, yaitu mengasihi sesama, karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya kepada kita bukan pada saat kita ini menjadi manusia yang baik, karena bukan disebabkan kebaikan kita, bukan karena kita sudah hidup di dalam kasih. Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya kepada kita, tetapi pada masa-masa, pada saat-saat kita terpuruk, manusia terpuruk ke dalam dosa, ke dalam berbagai kejahatan, di sanalah Tuhan Yesus datang menyatakan cinta kasih-Nya kepada kita. Jadi hal itulah yang harus kita tiru, yang harus kita praktekkan di dalam hidup kekristenan kita, bahwa bukan karena orang berbuat baik maka kita harus baik terhadap orang tersebut, siapapun orang itu, bagaimanapun orang itu terhadap kita, yang kadang-kadang kita persekusi ya, dibully ya, kita diperbuat tidak baik oleh orang-orang di sekitar kita. Maka sebagai anak Tuhan yang hidup di dalam firman-Nya, kita patut untuk mengasihi mereka, kita patut untuk mendoakan mereka, karena di dalam kelemahan kitalah Yesus menyatakan kasih-Nya. Maka seperti itu juga di dalam kelemahan saudara-saudara kita, kita patut juga mengasihi mereka seperti Yesus mengasihi kita. Mari saudara-saudara kita praktekkan hidup di dalam kasih, karena Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang menyapa kami, mengingatkan kami akan perintah-perintah-Mu, agar kami mau percaya bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh anak Allah. Dan dengan iman seperti itu juga kepada kami diperintahkan untuk mengasihi sesama kami manusia, seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami tahu kasih-Mu begitu besar dan kami mengakui itu Tuhan di dalam hidup kekristenan kami. Tetapi kami pun mengakui bahwa kami ini adalah orang-orang yang lemah. Terkadang kami tergoda untuk membenci, kami tergoda untuk membalaskan kejahatan orang lain terhadap kami. Tuhan Yesus, ingatkan kami, biarlah Roh Kudus Tuhan selalu menerangi hati pikiran kami, bahwa tidak layak kami melakukan itu, tetapi yang harus kami lakukan adalah mengasihi sesama kami manusia seperti Yesus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam Kristus Yesus kami hantarkan doa permohonan kami ini. Amin. Sampai bertemu di lain waktu saudara-saudara. Tuhan memberkati semua.